Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Nah ya tadi langsung nih. Harihi Maryam, ini Maryam atau Maryam ini, kan? Nah pokoknya kalau udah ngomongin isim isyarah mausulun ilaih, dia harus diikutin al. Kalau ini kan nggak diikutin al, maka jadi artinya eh, ini adalah Maryam. Gitu. Jadi bukan Maryam ini, tapi ini Maryam, gitu ya. Nah, kenapa tidak ada alnya? Itu untuk isim isyarah wa musyarun ilaih. Kak, mau bilang Maryam ini gimana? Duh, nantilah. Itu adalah sesuatu yang harus Hana konfirmasi dulu dengan teman-teman yang lain daripada Hana kasih ilmu yang salah. Lebih baik Hana coba dulu tanya dengan teman-temannya. Dan lagi, eh, daripada membahas itu, lebih baik kita membahas satu hal lagi yang penting. Perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu ada di al ini. Nah, al dalam bahasa Indonesia itu enggak terjemahannya apa kan gitu. Ini penting karena eh, isim isyarah harus diikutin al. Kalau nggak diikutin al nanti artinya beda. Sedangkan al itu punya arti loh. Ya, nah, al karena pernah sampaikan artinya itu sang atau si, ya, atau sang gajah misalnya. Hmm. Kalau kalau gajah, gajah kalau Hana bilang gajah, ini adalah gajah. Ini adalah seekor gajah. Ya, jadi bisa aja Hana tunjuk aja acak gajah yang di mana gitu. Hana buka aja gambar gajah di Google. Ini adalah seekor gajah, bisa. Jadi gajah di sini umum. Bisa dimengerti? Nah, Nah, gajah di sini umum. Kalau dalam bahasa Arab, ketika dia umum seperti ini, dia pakai tanwin. Umum pakai tanwin. Filin, ya kan? Hadhihi filun misalnya. Kan fil, gajah kan alfil. Ada alnya, kita nggak boleh pakai al. Karena mau bikin ini adalah seekor gajah. Kalau misalnya sang gajah terkena flu, ini yang lain-lain 90 ingat nih, sang gajah terkena flu. Ini gajahnya Sinchan nih kena flu, terkena apa yang tertentu. Sang gajah terkena flu. Nah, ini bukan gajah ngomongin gajah yang di sana gajahnya, tapi gajah tertentu yang sedang kita bicarakan. Kalau udah gajah atau sesuatu yang tertentu, itu namanya khusus. Dan kita pakai al. nah, Nah, seperti itulah kira-kira artinya al dalam bahasa Indonesia. Kalau yang belajar bahasa Inggris, al itu artinya the, kan? Kalau tanwin artinya a, e, house misalnya, an elephant gitu kan. Nanti tulisannya bener kan? Kalau misalnya al itu the,
Seperti itu. Ini perbedaan al sama tanwin. Permasalahannya, kalau kita mau bilang eh, gajah ini, misalnya, jadi kita bilangnya kan haza, haza al fil, haza al filu, hazal fil, ya gajah ini. Karena isim isyarah harus langsung diikuti al. Gajah ini seekor, dalam kurungnya pakai seekor nih. Dalam bahasa Indonesia ya, seekor. Kalau dalam bahasa Inggris, gajah. Itu. Kemudian, kalau mau bilang ini gajah, atau ini gajah, umum kan? Nah, kita tinggal hapus alnya. Ini adalah seekor gajah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm. Gimana, Kak? Ipan sama Salim sama. Jadi Oke. Nah, sekarang kalau mau kok bilang kalau gue lihat jumlahannya lu kok beda ya? gimana? Oh, kalau bertiga kan 500. lima Oh, ratus. Terus kemarin si Salim nggak ada. oke. Nah, ini udah di record. Kalau bisa anak edit nanti ya. Eh, ini adalah sang gajah. Nah, sang gajah tadi pakai al kan? Nih, sang gajah. Permasalahannya kalau pakai al, dia jadi gajah ini artinya. Nah, oke, ada suaranya mohon dicek karena kedengaran balik Wahana. Nah, oke. Terima kasih. Bagaimana jadinya supaya kita bisa pakai al tapi mau arti ini gajah, bukan gajah ini. Solusinya, kata orang Arab, kita kasihlah di sini eh, domir pembeda. Domir pembeda yang versi independen domirnya. Dan dia harus sama dengan yang ditunjuk. Kayak alfil kan satu maskulin. Domir untuk satu maskulin dan harus orang ketiga ya. Eh, berarti dia huwa. Harus pakai huwa. Hadza huwal filu. Baru ini adalah sang gajah. Seperti itu. Jadi kalau ini adalah seekor gajah, hapus alnya gampang jadi kalimat. Ini juga jadi kalimat tapi gajahnya yang tertentu. Nah, ini agak ribet nanti diulang-ulang aja lagi penjelasannya karena di dalam Al-Qur'an kan sering kita mendengar zalikal fauzul azim. Kadang ya. Zalika al fauzul azim. Kalau berdasarkan pelajaran kita ada al nih. Artinya jadi apa? Itu
apa kemenangan yang besar itu ya. Kan paus, paus kesuksesan atau kemenangan, al paus azim besar luar biasa, kesuksesan yang luar biasa itu kan karena isem isyarah diikutin al. Tapi kadang kita dengar dzalika huwal fauzul azim. Ada pakai huwa. Nah, tapi kadang di terjemahan itu adalah kemenangan yang besar katanya begitu. Kadang terjemahannya kebalik. Seakan-akan dikasih al di sini. Hmm. Dan di sini ada tapi, insya Allah nanti sampai kita belajar ke tafsir Quran, kita mendiskusikan. Ini kan Kak harusnya artinya kemenangan yang besar itu. Kenapa di terjemahan orang menerjemahkan apa? Itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian Kak, kenapa di ayat yang lain pakai huwa di sini nggak pakai? Kan itu adalah yang harus kita pahami pelan-pelan. eh, Posisi al itu penting banget dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Indonesia ini jarang diartikan dan jarang dipakai. Kita jarang menyadari perbedaannya gitulah ya. Kalau dalam bahasa Inggris mah jelas ada ada d gitu. Eh, Sama kayak bahasa Arab kan, ada tanwin, ada al. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak seperti itu. Jadi pelan-pelan aja di level kita sekarang yang harus kita fokus bahwa ini al ini mempunyai satu arti di dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi intinya isim isyarah musyarun ilaih harus langsung diikuti al. Kalau tidak diikuti al dia menjadi kalimat. Isim isyarah kalau Hana bikin catatannya begini. Tambah al sama dengan fragmen isim isyarah tambah no al sama dengan kalimat. Nah, ini masih ada sampai sekarang di dinding Hana. Percaya tidak percaya sering lupa. Makanya anak menjelaskannya juga tadi lupa kan. Kebalik. Harus sering direview. Tuh. Untuk isu isyarat dan musyarat ilaih. Ada yang mau ditanyakan? Isu isyarat? Kak, em, ini mau apa? Saya refresh memahami gitu ya. Berarti kalau Mhm. em, boleh ke apa ke atas dikit yang tadi kan ada enggak ke bawahnya tadi kayak yang sang gajah ini gajah. Ya, di Mhm. bawahnya lagi boleh Kak. Nah ini dia. Tadi kan yang waktu latihan sama Kak Hana kan yang Mhm. kata tunjuk kan kita pakainya karena kata haza, tilka, jalika gitu-gitu kan khusus ya. Makanya kan Mhm. terus kata berikutnya kan kita tambahin al supaya dia sama-sama khusus gitu ya Kak. Betul. Tapi artinya kan terus Kak Hana revisi jadi bahwa harusnya tadi ini gajah, jadi gajah ini gitu ya, Ya menunjukkan khusus betul. apa? Menunjukkan khusus ya gajah, buku atau apapun khusus gitu ya. Nah, kalau berarti eh yang berikutnya kan jadi haza fil doang kan ya gitu. Ya. Bukan bukan haza al fil gitu ya. Nah, itu Mhm. berarti Gimana? oh, berarti maksudnya itu bukan isim isyarah gitu ya, Kak. Karena Bukan, ini haza udah itu jadi jadi. kata Heeh. tunjuk sendiri, terus fil Ya isim kan? sendiri gitu ya. Iya benar, udah jadi kalimat ini ya. Kalimat. Mhm. Oh, oke. Berarti yang khusus tadi yang si isemnya harus menjadi dirubah khusus itu kalau dia memang kita mau bikin isem isyarah gitu ya Kak. Jadi makanya Betul. hazal fil gitu ya. Ya, gajah ini. Heeh. Oh, baik-baik. Iya, iya. Ya, ini Oke. kalimat. Ini fragmen.
Ya, saya pahamin. Soalnya saya bingung ini kenapa tiba-tiba hajanya bisa ada yang pakai al, ada nggak pakai Ya, al gitu. iya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ya, udah oke ya. Ya, insya Allah Kak Ana. Serem. Nah, gini aja. Nah, duh, mudah-mudahan kita bisa belajar khobar mubtada sama-sama, baru bisa menjelaskan itu tadi. Zalikal Fauzul Azim. Keren. Ini ya, screenshot. Kak Kemudian, Hana, ya, mau tanya Kak, tapi silakan. kalau yang bentuk kalimat itu dia harus fil atau fi'lun ya, ya Kak? Maksudnya dalam bentuk tanwin atau enggak ya? Oh, ya benar. Tuh, mana sih Kak Hana? Kalau nggak ada aku, kan Win, Kak. Ada filun, Masya Allah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, Hana baca lagi kemarin buku ini. Kita pernah bahas apa? Surat Al-Fil sedikit ya. Asfin kemarin. Nah, ini makanya teman-teman kenapa kita harus bisa mengidentifikasi ciri dari isem. Karena dengan kita kemarin mendiskusikan, eh, oh ini jar Kak, satu maskulin. Kok Kak ini maskulin? Kan Asfin kan daun-daun. Ya, harusnya kan Jatala tak berakal. Kalau Jatala tak berakal kayak buku-buku, mobil-mobil kan harusnya satu F Kak. Kalau ini satu F, kenapa ini satu M? Nggak cocok. Lah, tapi ini kok satu M. Ternyata teman-teman, nah seperti ini yang identifikasi ciri-ciri isem seperti ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, maka kita bacalah buku-buku eh, ahli-ahli Quran yang sudah lebih dahulu gitu ya mempelajari ini. Jadi, asfin itu dalam bahasa Indonesia terjemahannya daun-daun. Karena terjemahannya daun-daun, kita berpikir itu kayak buku-buku. Ya, padahal coba bayangin, daun-daun, siapa yang bisa menghitung? Hilang tadi ya. Sampai mana tadi? Yang identifikasi surat Al-Fil Kak Hana. Iya, dengan identifikasi ciri-ciri isem ini, kayak ini satu M, bukannya harusnya satu F, karena dia jatala kan gitu. Itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tadi. Maka kemudian yang kita lakukan adalah baca buku-buku ahli Al-Quran yang sudah lebih dahulu mempelajari ini. Nah, sebenarnya di sesi bahasa Arab Quran dasar kemarin kita membahas ini ya secara detail. Hana tadi baru baca lagi bukunya. Jadi asfin dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai apa? Daun-daun. Karena terjemahannya daun-daun, kita mikirnya kayak buku-buku atau eh, gajah-gajah rumah-rumah. Maka otak kita langsung, oh ini jatala tak berakal. Tapi pertanyaan, bisa nggak kita ngitung berapa banyak daun? Ya, sama kayak air, sama kopi, pasir, kita apa? Itu namanya tidak terhitung. Kalau yang tidak terhitung kemarin Hana bilang maskulin ya, satu maskulin tidak dihitung sebagai jatala gitu. Satu, maka dia satu maskulin begitu teman-teman. Jadi kayak bukan kayak kita bisa ngitung daun, oh daun di sebelah sini cuma ada 200 lembar, di sebelah kan pohon mangga sana daunnya cuma ada 1000 lembar. Nyet, ya, capek deh. Gitu. Itu kenapa dia jadi satu maskulin. Hmm, kemudian tambahannya lagi, asfin, makulin, artinya daun-daun yang dimakan ulat. Ke asfin makulin seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bayangan kita daun-daun yang dimakan ulat itu bagaimana? Ini kan menceritakan eh, tentara Abraha pakai gajah, ya, dilemparin batu dari Sijil.
kemudian dia terbakar atau apalah, bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Tapi aspin itu sebenarnya lebih dari daun-daun yang dimakan ulat. Aspin itu daun, misalnya banyak daun yang gugur. Nah, nanti lama-lama dia jadi kering, lama-lama jadi kering, kemudian jadi apa? Ya. Serpihan-serpihan, kemudian Hmm. serpihannya jadi debu. Nah, seperti itu teman-teman. Aspin itu yang seperti itu. Aspin makulin itu seperti itu dia. Jadi bayangin sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan satu pemandangan yang mengerikan banget tentang yang terjadi dengan tentara Abraha ini. Bayangkan mayat-mayat mereka bergelimpangan, nggak ada yang makanin gitu ya, sampai dia membusuk, tercerai-berai sendiri, diterbangin angin. Serem banget kan itu si tentara Abraha itu. Nah, digambarkan dengan Aspin makulin. Kalau kita mikirnya sebagai seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya begitulah. Palingan keropos sedikit. Kalau digigitin ulat kan dikit, berlobang sedikit atau pinggir-pinggirnya hilang sedikit. Mungkin bayangan kita, oh eh, kaki gajahnya borok sedikit atau gajahnya pingsan tumbang di sana banyak gajah yang mati bergelimpangan. Sebenarnya lebih daripada itu bayangannya gajah-gajah itu manusia-manusia itu tentara Abrah sampai membusuk sampai tercerai-berai itunya ya. Nah, gitu, serem banget sebenarnya. Hanya dari kata kita memahami kata ospin. Kenapa kita bisa memahami kata ospin? Karena kita identifikasi apa ciri-ciri isim tadi. Nah, itu teman-teman. Mudah-mudahan lebih diapresiasi ya. Insya Allah ketika kita kembali lagi ke awal, nanti kita identifikasi, kita uh, share-share sedikit lah tentang apa yang di dalam surat Al-Fil ini. Insya Allah. Gitu ya. Uh, Oke. Anak kira untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan tentang isim isyarah wa musyarrun ilaih, silakan. Kak Hana, maaf tadi yang ke Kak Aswin itu kan berarti itu kan Kak Aswinnya itu tadi Jatala bukan sih Kak? Bukan. Kan daun-daun nggak Bukan bisa ya? terhitung. Ha-ha. Bukan. Oh ya, berarti dia kayak bahasa Inggris itu countable, uncountable gitu ya? Ya, betul. Oh, Seperti berarti itu. kalau yang dia tidak terhitung itu jadi otomatis dia langsung satu satu maskulin gitu ya, Kak? Iya, satu maskulin. Seperti itu. Hmm. Oke. Oh ya, udah. Paham kalau gitu ya. Nah, berarti kalau yang satu feminim itu Jatala sama dia bisa kehitung gitu ya? Iya, bisa kehitung. Ya, Oke, oke, nah, ada lagi? syukron Kak Ana. Iya, alhamdulillah. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita sampai di sini dulu. Alhamdulillah, hari ini belum jadi hafalan fi'al madinya. Besok harus hafal. Teman-teman, kalau memang benar-benar niat mempelajari Al-Quran, lanjut belajar ini, insya Allah kan setelah ini masuk bagian shaf. Kalau teman-teman nggak hafal ini, teman-teman nggak akan bisa ikutin shaf. Karena shaf semuanya menghafal. Kalau selama ini kita belajar Hana yang ini jelaskan gini gini gini, sorf besok teman-teman mulutnya pada kebuka semua. Kalau nggak kebuka, nggak akan pernah bisa. Bukan nggak akan pernah bisa, nggak sulit 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 sekali untuk bisa. Nanti ini kan ini namanya satu keluarga nih, satu yang seperti ini, satu yang seperti ini dari Nasoro sampai Nasorna ini namanya satu keluarga. Eh, satu apa ya? Satu sub keluarga gitulah. Nanti kita belajar berapa RT. Kita belajar sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 8 tambah 6 berapa? 14 RT. Setiap RT ada berapa keluarga. Nah, itu semua kita harus hafalin. Ini kalau nggak hafal, gimana mau belajar short besok? Ini dihafalin. Hafalinnya jangan nasoro, nasoro, nasoru, nggak boleh. Tapi harus pakai huwa, nasoro.
Huma nasoro, hum nasoru. Nah, dicicil teman-teman sekarang, gitu ya. Insya Allah nanti ketika solve, teman-teman mudah, nggak nangis, nggak tantrum. Oke, itu aja dari Hana. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Hana. Jazakallah khair, Jazakillah khair Hana. Kak Hana. Sama, iya.